sudah bertempat di mana-mana. Dan alhamdulillah untuk menopang, untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan prestasi dari Madrasah Baitul Mu'minin, alhamdulillah dari Yayasan Masjid Baitul Mu'minin yang dikembangkan oleh Pak Yai Abu Sairi dan semua jajarannya, dan alhamdulillah rembuk bersama mendirikan pondok pesantren, alhamdulillah. Dan pondok pesantren ini juga berdirinya baru, nyuwun sewu, baru tahun 2020. Tesih enggel-enggel napa sampun mlayu banter Pak nyuwun sewu nak lare. Tesih enggel-enggel nggih. Wonten watu menawi mungkin saged gledak. Tapi karena dengan semangat kekompakan pengurus yayasan masjid, takmir masjid, lembaga pendidikan Ma'arif NU bersama dengan pondok pesantrennya, alhamdulillah piye supaya madrasah terus piye pondok pesantren iki tetap semakin lebih baik dan harus menjadi yang terbaik dan terdepan, alhamdulillah. Dari tahun 2000 sekitar 524 Pak, hampir 600 nyuwun sewu, alhamdulillah. Dan RA-nya juga banyak. Ini termasuk RA-nya yang membidani Bu Mas Fuad dan juga semuanya alhamdulillah juga lancar. Dan sekarang pun alhamdulillah pondok pesantren yang baru hanya 2 tahun ini nyuwun sewu nggih. Tahun 2000 nembe berdiri. Alhamdulillah santri dan santriwati ini wonten 100. Alhamdulillah. Lho Pak kok kendel kowe Pak, lagi ngadeg kok wis 100. Niki nak seumpami kita ndak batasi. Kula mboten gadah tempat nyuwun sewu. Ngoten Pak, kemenak nyuwun. Alhamdulillah. Tapi kepercayaan dari wali-wali santri bahkan sahabat wali-wali murid yang lain yang luar dari, alhamdulillah tetap berupaya piye supaya ini madrasah, piye supaya pondok pesantren iki, piye supaya putra putriku menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua. Alhamdulillah kami sangat luar biasa dan sangat apresiatif sekali, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali santrinya yang sampai saat ini masih bersemangat untuk menitipkan putra putrinya dididik dengan agama yang sangat metode yang luar biasa dengan metode Hanifidah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan semangatnya pengurus yayasan, pengurus takmir, pengurus lembaga pendidikan Ma'arif NU dan juga dari pengurus pondoknya sendiri berupaya bagaimana ini ojo ngantek nyewa terus. Nyuwun sewu, ojo ngantek ngontrak terus. Sing ibu-ibu wali santri, Pak nah iso luku dewe tah Pak. Lah makanya dengan semangat yang menggelora ini, karena banyaknya putra putri yang ikut mondok, yang ingin mukimin, kalau kita tidak batasi mungkin sudah banyak yang mendaftar karena terbatasnya tempat. Makanya alhamdulillah pengurus yayasan semuanya, bahkan sampai pengurus dari pondok pesantrennya berupaya untuk pembebasan tanah. Alhamdulillah. Panjenengan masuk ke masjid ketatap tulisan besar tanah wakaf, tanah wakaf. Ini salah satu. Alhamdulillah. Kita keluar lagi di parkir depan kanan kiri ada tertulis tanah wakaf, tanah wakaf. Monggo kesempatan yang luar biasa ini, tanah wakaf yang kita upayakan untuk putra putri, anak-anak santri-santri kita yang sudah bersemangat, yang menjadikan titik awal menjadikan putra putri sebagai penerus bangsa yang betul-betul berakhlakul karimah. Insya Allah dengan usaha, dengan ikhtiar kita dan diiringi doa yang luar biasa, Allah itu pasti akan memberikan kemudahan jalan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kudus Bapak Haji Suhadi SAG MSI. Yang terhormat Kasih Penma Ibu Dr. Hajah Salma Munawaroh SPDI MPD. Yang terhormat Kasih PD Pontren Bapak Dr. Anjes Haji Sultan MM. Pengawas Madrasah Kecamatan Jati Ibu Dr. Randa Hajah Arini MPDI, Bapak Haji Farihin SAG MPDI. Kepala KUA Jati Bapak Haji Suhartono SHI MH, Bapak Kepala Desa Getas Pejaten Bapak Kusnadi, Pengurus Yayasan Masjid Baitul Mukminin Romo Kiai Haji Abu Syairi beserta jajarannya, Ketua Takmir Masjid Baitul Mukminin Bapak Haji Sulistiono, Ketua BP3MNU Baitul Mukminin Bapak Hasan Nadif BA, Kepala MINU Baitul Mukminin Bapak Hilman Hamid SE MPD, Kepala RANU Baitul Mukminin Ibu Maswa SPD, dan seluruh wali santri serta tamu undangan yang hadir dalam acara ujian terbuka serta anak-anakku semuanya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam acara ujian terbuka Juz 30 dan surat-surat populer. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya perkenanlah kami di sini untuk melakukan ujian terbuka terhadap anak-anak santri yang saat ini adalah santri yang belum selesai atau belum tuntas Juz 30 dan surat populer. Jadi pada hari ini tema ujiannya adalah Juz 30 dan surat-surat populer. Sebelum kita menguji anak-anak yang Juz 30 dan surat populer, maka kali ini akan ada ujian Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna ini adalah materi yang paling dasar di Pondok Pesantren Baitul Mukminin. Jadi seluruh anak-anak yang menghafal pertama kali harus hafal Asmaul Husna. Di Pondok Pesantren Baitul Mukminin ini menggunakan metode Hanifidah. Ketika tadi malam saya membuat status foto banner niki, banyak yang tanya, apa sih Bu metode Hanifidah itu? Bu Riris, apa metode Hanifidah itu? Ada banyak pertanyaan seperti itu. Jadi metode Hanifidah itu adalah metode menghafal, bisa menghafal Al-Quran, Asmaul Husna maupun pelajaran, yang metodenya itu hasilnya bisa menghafal nomor, Asmaul Husna, terjemah, bisa dibaca maju, bisa dibaca mundur, bisa dibaca acak. Insya Allah demikian. Nah ini anak-anak yang sudah berdiri di hadapan panjenengan semua, ini mulai dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 5 ya. Ada semuanya. Kali ini akan coba kita tanya. Kepada anak-anak yang kami panggil bisa langsung menempatkan diri ke atas panggung. Yang pertama, Ahmad Dafa Hanan Faiz. Kedua, Adam Al-Fatih. 3, Muhammad Fahruddin Nazal. 4, Muhammad Qawiyul Amin. 5, Seno Alfian Condro Kirono. 6, Ahmad Zamzam Zainal Muttaqin. 7, Putri Aulia Ramadhani. 8, Erlita Arsifa Salsabila. 9, Ikvina Kanaya Setianto. Dan 10, Najwa Cintaka Faus.
Kepada Ibu Rizky Fitriana Dewi, SH Al-Hafidhah dan Bapak Ahmad Islahul Umam, SPD, kami persilahkan untuk memimpin tes hafalan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kudus Bapak Haji Suhadi SAG MSI. Yang terhormat Kasih Penma Ibu Dr. Hajah Salma Munawaroh SPDI MPD. Yang terhormat Kasih PD Pontren Bapak Dr. Anjes Haji Sultan MM. Pengawas Madrasah Kecamatan Jati, Ibu Dr. Randa Hajah Arini MPDI, Bapak Haji Farihin SAG MPDI, Kepala KUA Jati, Bapak Haji Suhartono SHI MH, Bapak Kepala Desa Getas Pejaten, Bapak Kusnadi, Pengurus Yayasan Masjid Baitul Mukminin, Romo Kiai Haji Abu Syairi beserta jajarannya, Ketua Takmir Masjid Baitul Mukminin Bapak Haji Sulistiono, Ketua BP3MNU Baitul Mukminin Bapak Hasan Nadif BA, Kepala MINU Baitul Mukminin Bapak Hilman Hamid SE MPD, Kepala RANU Baitul Mukminin Ibu Mas SPD, dan seluruh wali santri serta tamu undangan yang hadir dalam acara ujian terbuka serta anak-anakku semuanya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam acara ujian terbuka Juz 30 dan surat-surat populer. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya perkenanlah kami di sini untuk melakukan ujian terbuka terhadap anak-anak santri yang saat ini adalah santri yang belum selesai atau belum tuntas Juz 30 dan surat populer. Jadi pada hari ini tema ujiannya adalah Juz 30 dan surat-surat populer. Sebelum kita menguji anak-anak yang Juz 30 dan surat populer, maka kali ini akan ada ujian Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna ini adalah materi yang paling dasar di Pondok Pesantren Baitul Mukminin. Jadi seluruh anak-anak yang menghafal pertama kali harus hafal Asmaul Husna, karena Asmaul Husna di Pondok Pesantren Baitul Mukminin ini menggunakan metode Hanifidah. Ketika tadi malam saya membuat status foto banner niki, banyak yang tanya, apa sih Bu metode Hanifidah itu? Bu Riris, apa metode Hanifidah itu? Ada banyak pertanyaan seperti itu. Jadi metode Hanifidah itu adalah metode menghafal, bisa menghafal Al-Quran, Asmaul Husna maupun pelajaran, yang metodenya itu hasilnya bisa menghafal nomor, Asmaul Husna, terjemah, bisa dibaca maju, bisa dibaca mundur, bisa dibaca acak. Insya Allah demikian. Nah ini anak-anak yang sudah berdiri di hadapan panjenengan semua, ini mulai dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 5 ya. Ada semuanya. Kali ini akan coba kita tanya bagaimana hafalan Asmaul Husna maju, mundur, dan acak. Kalau yang maha adil,
Al-Adlu nomor berapa? 29. 29. Satu lagi ada? Al-Muqsid yang Maha Adil. Al-Muqsid yang Ma'adil nomor berapa? 86. 86. Oke, cukup Mas Zamzam. Kembali lagi. Tepuk tangan untuk Mas Zamzam. Yang perempuan siapa dulu? Mbak Kanaya. Oke, maju ke depan Mbak Kanaya. Mbak Kanaya Asmaul Husna nomor 15. Aku Al-Maha Mukmasa. Asmaul Husna nomor 31. Yang jelas lagi suaranya. Al-Hafiz. Awas baca. Oke, jadi Mbak Kanaya ini kelas 1 ya. Rumahnya Demak, asal Demak, masih kelas 1B. Mbak Ikvina Kanaya Setianto. Mbak Aulia. Ayo, Mbak Aulia ini juga kelas 1. Mbak Aulia, Mbak Erlita, Mbak Kanaya sama-sama kelas 1. Ini Mbak Aulia rumahnya Karangmalang, nggih. Daerah Gebog nggih niki nggih. Mbak Aulia Asmaul Husna nomor 41. Ada di sana nggih, sakit apa Bapak Ibu sakit menyimak di layar. Asmaul Husna nomor 41. Kalau Asmaul Husna nomor 10. Al-Mutakabir memiliki kebesaran. Oke, tepuk tangannya untuk Mbak Aulia. Silakan kembali Mbak Aulia. Sekarang Mbak atau Mas ya, Mas Nazal. Mas Nazal ini asli Jekulo rumahnya, kelas 3 sekarang. Mas Nazal Asmaul Husna nomor 37. Al-Kabir yang Maha Besar. Oke, kalau yang maha memiliki kebesaran. Al-Mutakabir memiliki kebesaran. Nomor berapa itu? 10. Nomor 10. Kalau nomor 71. Al-Munqadim mendahulukan. Kalau Asmaul Husna nomor 80. Atau wabu menerima taubat. Oke, tepuk tangannya untuk Mas Nazar. Silakan kembali. Yuk, ganti Mas Dava. Ahmad Dava Hanan Faiz, ini kelas 5B MINU Baitul Mukminin. Rumahnya Megawon, nggih. Mas Dava, kalau nomor 55? Al-Wali yang melindungi. Oke, kalau 77? Al-Wali yang Oke. memerintah. Bedanya apa? Sama-sama Al-Wali, Mas Dava? Kalau nomor 55 Al-Wali Oke. yang melindungi. Kalau nomor 77 Al-Wali yang Panjang memerintah. pendeknya ya. Betul. Jadi yang 55 Al-Wali, li-nya yang panjang. Kalau 77? Al-Wali. Oke, Al-Wali, betul. Tepuk tangannya untuk Mas Dava. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya adalah Mbak Wawa. Oke, silakan Mbak Wawa. Mbak Najwa Cintaka Faus, kelas 2, rumahnya Mijen, Desa Mijen ya, dekatnya Balai Desa. Mbak Wawa Asmaul Husna nomor 16. Suaranya yang kencang. Sekali lagi. Al-Wahhab Maha Pemberi. Oke, kalau Asmaul Husna nomor 35. Asyakur menerima syukur. Asyur menerima syukur. Oke, Asmaul Husna nomor 51. Al-Haqqu yang Maha benar. Tepuk tangannya untuk Mbak Wawa. Silahkan kembali. Silahkan, siapa lagi ini yang belum? Mas Seno. Oke, tepuk tangannya untuk Mas Seno. Biar semangat. Maju lagi ke depan sini Mas. Lagi. Lagi, dikit lagi. Oke, nah. Siap ya Mas Seno. Asmaul Husna nomor 15. Al-Qahar Maha memaksa. Nomor 30. Latif yang Maha lembut. 10. Al-Mutakabir memiliki kebesaran. Mundur ya. 9.
Al-Jabbar Maha Perkasa. 8, Al-Aziz yang mengalahkan. 7, Al- 7, DJ, Al-Muhaimin memelihara. 6. Al-Mu'min yang terpercaya. Oke, tepuk tangannya untuk Mas Seno. Silakan kembali. Siapa yang belum? Mas Adam. Ayo Mas Adam maju ke depan. Tadi Mas Seno kelas 3 ya. Ini Mas Adam Al-Fatih. Rumahnya Jati Kulon. Oh, Jati Wetan ya, Jati Wetan kelas 4. Kalau Asmaul Husna nomor 30. Al-Latif yang maha lembut. Baca mundur bisa pakai lagu Al-Latif yang maha. Satu, coba 1, 2, 3. Al-Latif yang maha lembut. Al-Adlu yang maha adil. Al-Hakam menegakkan hukum. Al-Basir maha melihat. As-Sami maha mendengar. Oke, cukup tepuk tangannya untuk Mas Adam. Ayo Mbak Erlita maju. Terakhir Mbak Erlita niki nggih. Ada yang belum lagi? Sudah semua. Langsung jawab, dipepetin bibirnya. Asmaul Husna nomor 79. Al-Baru maha dermawan. Oke, kalau Asmaul Husna nomor 93. Al-Nur yang bercahaya. Oke, nomor 80. At-Tawwabu menerima taubat. Kalau 65. Al-Majid memiliki kemuliaan. Al-Majid ada 2 ya? Satunya di mana? Al-Majid ada 2, yang satu nomor 48. asmanya? Al-Majid memiliki Al-Majid maha mulia. Al-Majid Maha Mulia. Bedanya kalau nomor 48 bacanya Al-Majid maha Al-Majid. Yang Maha mulia. Mulia. Kalau 65 Al-Majid Al-Majid. Oke, tepuk tangannya untuk Mbak Erlita. Oke. Tanya bebas monggo, bisa melihat di sana Asmaul Husnanya. Biar lebih mantap ada dari tamu undangan yang menguji. nomor 94. Artinya? Memberi petunjuk. Betul. Ar-Rasyid. Yang maha cerdas nomor 98. Al-Qabid. Al-Qabid yang menyempitkan nomor 20. Terkesir. Yang lain ya. Al-Mukhsi. Al-Musi maha menghitung nomor 57. Al-Wakil. Al-Wakil yang mewakilkan nomor 52. Bentar. Al-Matin. Al-Matin yang maha kokoh nomor 54. Mbak, selanjutnya yaitu ujian terbuka juz 30 dan surat-surat populer metode Hanifidah yang akan diuji sebagai berikut. Yang pertama, Zita Ilma Nafi'ah. 2. Lutfia Altafun Nisa. 3. Mahira Adiba Maimunah. 4. Talita Ariba Tufaila. 5. Hanania Kamalia Mahfudah. 6. Alia Maisha Ayashi. 7. Muhammad Bayu Pratama. 8. Ahmad Nailal Faza Majida. 9. Muhammad Satrio Wibowo. 10. Muhammad Khairul Azam. 11. Nashwa Nurul Farida. 12. Luna Febrina Nahari. 13. Ashifa Nur Azizah. Kepada santriwan dan santriwati kami persilahkan menempatkan diri. Dan kepada Ibu Rizky Fitriana Dewi SH Al-Hafidah serta Bapak Ahmad Islahul Umam SPD kami persilahkan untuk memimpin ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kembali lagi di ujian terbuka. Kalau tadi Asmaul Husna,
Maka kali ini adalah juz 30 dan surat populer. Jadi untuk anak-anak santri Baitul Mukminin yang menghafal atau tahfidnya di Pondok Pesantren Baitul Mukminin, tadi sudah kami jelaskan bahwa mereka menggunakan metode Hanifidah. Kalau Asmaul Husna berarti nomor, asma, terjemah, maju, mundur, acak. Untuk juz 30, jadi diaplikasikan ke dalam Al-Quran, juz 30 dan surat populer ini juga demikian. Nomor, ayat, terjemahnya, maju, mundur, acak. Insya Allah seperti itu. Jadi anak-anak ini tahapannya setiap harinya mereka setor sesuai kemampuan mereka. Ada anak yang setor 5 ayat, 10 ayat, 15, 20 ayat dan seterusnya sesuai kemampuan. Tidak kami wajibkan harus sekian, tapi kami kembalikan ke anak ini melihat kemampuan anak tersebut. Entah siapapun anak-anak ini, ada yang setor 5, ada yang setor 10, setiap selesai satu surat kita wajibkan setor dari awal hingga akhir surat. Ngoten nggih. Selanjutnya ketika selesai satu juz, dalam tingkatan ini juz 30 dulu karena pertama menghafal, setelah juz 30 baru surat populer. Setelah selesai juz 30, sebelum melanjutkan ke surat populer, maka akan ada tasmi'. Di mana tasmi' itu anak ini kami simak hafalannya bersama teman-temannya dan kita panggil orang tuanya untuk ikut mendampingi bacaan hafalannya itu. Jadi juz 30 dan surat populer, anak-anak yang berada di atas ini 11 anak sudah juz 30. Okay. Yang 2 anak yakni Mbak Zidna Ilman Nafi'ah dan Mbak Lutfia Altafun Nisa nomor 4 dan nomor 5 dari sini. Ini sudah juz 30 dan surat populer. Seluruh anak yang ada di sini sudah melaksanakan tasmi', disimak bacaannya, disimak hafalannya dari awal hingga akhir sekali duduk di Masjid Baitul Mukminin dengan didampingi kedua orang tua, disimak oleh teman-teman dan pengurus Pondok Pesantren Baitul Mukminin. Maka oleh karena itu pada hari ini tahapan selanjutnya adalah ujian terbuka. Jadi baik hafalan urutnya, majunya, mundurnya maupun acaknya. Nah ini kita akan uji bareng-bareng, uji bersama. Okay? Kalau tasmi itu yang dibaca hanya ayatnya saja, urut saja. Nah kali ini ujian terbuka, bebas, monggo. Insya Allah ini saya memberikan pertanyaan hanya untuk contoh, sebagai permulaan. Tapi nanti selanjutnya kami mohonkan dari Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu guru atau pengurus, monggo silahkan yang mau ikut menguji hafalannya anak-anak. Jadi pertama sebagai latihan mentalnya anak-anak. Yang kedua biasanya itu anak-anak meskipun di pondok sudah hafal, di pondok sudah lancar, ketika pulang ke rumah kadang itu ada anak yang tidak mau disimak orang tuanya. Kamu di pondok menghafal apa nang? Menghafal apa nduk? Alah, mboten urun. Kadang ada ngoten. Ada anak yang ada yang tidak mau lah. Kita adakan ujian ini biar orang tuanya juga tahu bagaimana anaknya ketika di pondok. Seperti itu. Selanjutnya adalah ujian terbuka. Coba bareng-bareng mulai dari surat An-Naba nggih. Surat An-Naba ayat ke-20. Wasuiratil jibalu fakanat saraba. Artinya? Maka dijalankanlah gunung-gunung jadi fata morgana lah ia. Oke, An-Naba ayat 25. Illa hamimau wa ghassaqo. Selain air yang mendidih dan nanah. An-Naba ayat 15. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dan itu ya kami tumbuhkan biji-biji, yaitu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. An-Naba ayat 10. Waja'alna laila libasa. Dan malam dipakai sebagai pakaian. Oke, selanjutnya adalah surat Al-Balad ayat 10. Wa hadainahun najdain.
dan kami telah memberikan kepadanya dua jalan. Oke, surat Al-Mutaffifin ayat 22. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya manusia sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dalam surga yang nikmat. Oke. Ada lagi innal abrara lafi naim. Surat apa? Ayat berapa? Al-Infitar ayat 13. Oke. Kalau surat Al-Mutaffifin ayat 9. Kitabun marqum, ialah kitab yang bertulis. Oke. Coba Mbak Aufa maju ke depan. Mbak Aufa surat An-Naba ayat 16. Jannatin alfafa, Artinya dan kebun-kebun yang lebat. ada lagi ayat dari juz 30 yang artinya dan kebun-kebun yang lebat. Surat apa? Ayat berapa? Bagaimana bunyinya? Surat Abasa ayat 30. Ayatnya bagaimana? Wahadaika gulba. Oke, artinya Summa kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, hatta zurtumul maqabir, alhaakumut takasur. oke, cukup tepuk tangannya untuk Mbak Aufa. Oke, silakan ke Mbak Aufa. Selanjutnya Mas Bayu. At-Takwir ayat 26. Wa aina tadhabun. Silakan kembali Mas Bayu. Selanjutnya yang paling kecil sendiri yaitu Mbak Adiba. Jadi Mbak Adiba ini kelas 2 MINU. Mohon izin kami persilakan anak-anak untuk duduk mawon nggih biar tidak menunggu lama. Yang di belakang boleh duduk lah nggih. Yang diuji biar berdiri enggak apa-apa, berdiri sebentar. Siap Mbak Adiba? Surat Abasa ayat 14. Yang ditinggikan lagi disucikan. Oke, Mbak Zitna, artinya apa Mbak Zitna? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Oke, kalau sekali lagi Mbak Diba, An-Naba ayat 25. Illa mimau wa ghassaqo. Artinya? Dan selain air mendidih dan nanah. Coba surat Al-Ikhlas dibaca dari belakang. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Wallahu samad. Dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Kudus, Bapak Haji Suhadi SAG MSI. Kepada beliau Bapak Haji Suhadi SAG MSI kami persilahkan. Yang pertama kepada pengurus, ustadz, ustadzah, bapak ibu, guru dan tenaga pendidikan pada MI Baitul Minin. Ya. Terus kembangkan mengajar Al-Quran. Yakin bahwa khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu pasti. Pasti akan jadi yang terbaik. Yang kedua, jangan merasa sia-sia ketika panjenengan sibuk terhadap Al-Quran, entah itu mengajar maupun belajar. Karena orang yang disibukkan dengan Al-Quran sehingga dia tidak sempat dzikir dan tidak sempat meminta kepada Allah, maka a'taituhu, ini janji Allah ini, saya akan memberinya orang yang sibuk Al-Quran. Afdolah, lebih baik, lebih utama. Apa yang dengan ma'u'tiyasailin, apa yang kami berikan kepada oleh orang-orang yang meminta kepadaku, yang memohon kepadaku, itu juga insya Allah. Dan itu pasti karena itu sabda Nabi. Oleh karena itu jangan pernah ada yang sia-sia, enggak ada yang sia-sia. Kesibukan panjenengan dalam mengajarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini yang hadir adalah para bapak dan ibu wali santri
Pondok Pesantren Baitul Mukminin dan barangkali juga wali murid dari MI Baitul Mukminin pernah ragu jenengan nitipkan anak di pondok pesantren atau di madrasah. Ini mohon maaf, selaku Kemenak saya berpesan, bagi yang nanti lulus jenjang RA, jangan ragu masukkan di MI. Yang nanti lulus jenjang MI, jangan ragu di MTS. Prediksi para ahli 20 tahun, 30 tahun ke depan, itu orang yang eksis itu tidak hanya orang yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan bahasa. Tidak hanya itu. Tapi orang yang imannya kuat. Ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi belum tentu mampu mengatakan orang bahagia. Maka dia tidak punya keyakinan, tidak punya kemantapan dan tidak punya iman. Kami lanjutkan acara ujian terbukanya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung dari Bapak Ibu tamu undangan berdiri. Silakan bertanya atau tugas. Nanti semisal ada Pak yang belum menjawab, baru berdiri yang kasih pertanyaan. Kurang lebihnya seperti itu. Boleh Bapak Ibu membacakan ayatnya. Anak-anak menebak surat apa, ayat berapa, artinya apa, atau dibacakan artinya. Anak-anak menebak bagaimana ayatnya, surat apa, nomor berapa. Gitu ya. Ini sebentar khusus Mbak Zidna dan Mbak Fia nanti surat populer. Nanti sesi kedua, sesi selanjutnya mawon niki juz 30, fokus juz 30 mawon. Rian, nggih. Silahkan, monggo yang mau bertanya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Surah apa? Ayat berapa? Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi anak-anak yang ada di depan ini 11 anak adalah santri Baitul Mukminin. Nggih. Untuk yang paling kanan ini sebelah kiri saya, Mbak Syifa ini adalah pengurus karena kami adalah pondok baru dengan membawa metode baru. Metode ini dari Jombang. Saya memulai mengkader pengurus yang bersedia menghafal Al-Qur'an metode Hanifida. Jadi pengurus-pengurus ini sebenarnya mulai startnya dari nol, pendampingnya start dari nol, belum hafal metode Hanifida. Mungkin ada yang sudah hafal juz 30 tapi belum bisa diacak, belum bisa pakai arti.
Jadi kami merekrut ini salah satunya yang sudah selesai, dari pengurus yang sudah selesai ada Mbak Syifa. Ini semester 4 ya, semester 4 di UMK. Ini sudah hafal juz 30. Selanjutnya tetap berlanjut. Jadi seluruh pengurus kami wajibkan untuk ikut menghafal metode Hanifidah karena mereka mendampingi anak-anak belajar metode Hanifidah. Untuk yang sebelahnya Mbak Syifa, ini Mbak Luna Febrina Nahari, sekarang kelas 1 SMA. Ini alumni MI Baitul Mukminin, tapi pengen ikut ngaji di pondok. Jadi ini alumni. Untuk yang sampingnya lagi Mbak Nashwa, itu santri PP. Kami sebut PP itu karena pulang pergi ke pondok untuk ngaji, tidurnya di rumah, kemudian pulang. Yang 10 anak semuanya santri mukim menginap di pondok. Ngoten nggih. Monggo saged dilanjutkan kembali. Ya. Terima kasih. Nanti bisa siapa saja ya yang menjawab ya. Coba. Boleh. Tes. Wis jelas. Tes. Ageng. Salah satu guys, salah satu. Coba dibacakan surat An-Nazi'at ayat 20 sampai 14. An-Nazi'at. 20, 19, 18. Ya. Ayo Jiji. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arahul ayatal kubra wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha faqul hal laka ila an tazakka idhab ila fir'auna innahu tagha idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa hal ataka hadithu Musa fa idahum bisahirah. Iya. Berikutnya betul. Iya, tepuk Tepuk tangan. Iya. Sip. Iya. Selanjutnya ya. Bisa bergantian sampingnya ya. Dari mulai ayat 14 dibaca satu ayat saja bersama dengan artinya. 14 nanti gantian 15. Yuk. 14 mulai Mbak Syifa dulu, terus Mbak Luna. Yo, gitu. Urus satu ayat. Satu ayat saja bersama dengan artinya. An-Nazi'at 14 dulu. Moga Mbak Syifa. Faidahum bisahirah. Artinya? Artinya. Maka dengan serta mereka kembali ke permukaan bumi. Ya, lanjut. Berikutnya. Samping. 15 ya, ayat 15. Ya, tidak apa-apa. Yo. Hal ataka hadisu Musa. Sudahkah sampai kepadamu Dikit lagi. kisah tentang Musa? Iya. Ini Terusnya. sedikit cerita Bu, ini SMA Al-Ma'ruf Bu. Oke. Kemarin tuh operasi sampai di otak ini dibuka. Ini alhamdulillah setelah itu cinta Al-Qur'an. Alhamdulillah. Subhanallah. Tepuk tangan untuk Mbak Luna. Terima kasih. Subhanallah. Enggak, lanjut. Ya, lanjut. Banter Mbak, dekat. Idna dahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Tuhannya memanggilnya ke lembah suci ialah lembah tua. Iya, lanjut berikutnya. Nah, luar biasa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Iya, tepuk tangan.
tazakka. Ayo artinya. Katakanlah kepada Fir'aun, hendaklah dia ingin membersihkan diri dari kesesatan dan dari dosa. Ya, betul Mas. Ya, oke. Lanjut. Alia. Fa'ahdiyaka ila rabb. Sampun. Satu lagi ayat 20 ya. Ayat 20. Dekat. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Iya, bagus ya. Tepuk tangan. Luar biasa. Ya. Sekarang ini yang ganteng-ganteng ini tak tanya. Yang ganteng-ganteng ini ya. Yang ganteng-ganteng ini. Ayo. Faja dulu. Mic-nya digeser, mic-nya. Faja. Iya, pegang mic dulu. Ayo. Harus berani, enggak apa-apa. Ini, nggih, latihan mental. Ya, Nggih. dengarkan Monggo. ya. Nanti Nggih. dilanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Faja. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Gantian sebelahnya lanjutkan lagi yuk. Wal jibala arsaha. Iya. Satu lagi. Mata'alakum wali an'amikum. Ya yang kecil ini dua, ayo. Jam-jam. Cantik Aja. kecil ini. Ya. Apa yo ngono sing siji Bu? Apa ya? Aja. Faida ja'atit tamatul kubra. Laras, Bu. Iya, Ya, luar tepuk biasa. tangan. Terima kasih. Monggo yang Nggih, lainnya. alhamdulillah. Nggih. Sampun. Niki sing napa bertanya pengawas. Nggih, ndak usah takut, nggih. Sama saja, tapi yo dredeg kok, Pak. Nggih. Nah, ini. Pak Haji Farihin, pengawas. Nggih. Niki juga ada Ketua NU Ranting Getas Pejaten, Bapak Supri, juga Ibu Muslimat Getas Pejaten juga rawuh. Nggih, matur nuwun sangat Bu Sri. Nggih, matur nuwun sangat. Alhamdulillah semua nggih dari Kementerian Agama sampun rawuh sedaya. Nggih. Niki ganti surat populer. Surat populer niku anak-anak yang sudah hafal 7 surat. Oke, kemarin sudah semaan sama orang tuanya kurang lebih 1,5 jam. Duduk dengan Bu Riris setor itu ada shootingannya juga. Ini tapi kelamaan biar ini baru langsung ditanya aja. Ini yaitu surat populer ada surat Yasin. Jenengan monggo. Surat Yasin ayat 50 anak-anak langsung bisa seartinya. Surat Waqiah ayat 20 pamannya dengan bisa. Ini harapan kami Pondok Pesantren untuk Hanifida. Hanifida ini cabang dari Jombang. Yang pertama kali ini Bu Riris atau Bu Rizki itu hafidah pertama kali di Jombang. Ya dulu juga dia prestasi sampai dapat hadiah umroh, kemudian ke Inggris, ke Malaysia, ke luar negeri sudah. Jadi lainnya ini juga bahasa Inggris, bahasa juga asma seperti ini, bahasa Thailand juga ada Bu Lilis. Semuanya bisa anak-anak. Nanti ini alhamdulillah kedepannya insya Allah lebih baik. Oke, anak-anak tetap semangat. Monggo Mbak Azi, surat populer Bu Mbak Jiji. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau nasya'u laja'alnahu khutaman fadaltum tafakkahun. Terusnya Inna lamughramun. ya. Ayat berapa itu? 66. Artinya nah, belum ya. Nah, ayatnya dulu. Dilanjut ayat yang sebelumnya. Yo. Sebelum ayat lau nasya'u la tapi ya yo. Afara'aitum ma tumnun.
tazra'unahu am nahnu zari'un. Iya. Yang keras. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ya, terima kasih. Ya. Ganti satu lagi mic-nya. Sama bakat alaihimus samawati wal ardi ma kanu mundurin. Ya, terima kasih. Betul. Ya. Oke, coba saya yang bertanya ini. Monggo terus Pak, Abah, ampun. Satu lagi. Oke, monggo Yasin pamane Pak niku, Yasin. Agar jenengan nomor pinten ngoten. Mas Coba bebas. surat Yasin ayat 18. Jiji sama Via. Yasin. Yasin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tandahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Ya, bagus. Yang laki-laki coba satu laki-laki. Ada yang lain? Bapak Ibu guru sekarang. Ketua NU. Ranting Getah Sejaten. Bapak Sukri, monggo Pak. Oke. Ketangklet Pak, ora apa-apa. Oke. Bapak D, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Insyiqaq ayat 5. Al-Insyiqaq ayat 5. Wa adinas li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya semestinya bumi itu patuh. Al-Buruj ayat 3. Al-Buruj ayat 3. Wa syahidi wa mashhud. Artinya Dan menyaksikan dan disaksikan. At-Takasur ayat 2. Hatta zurtumul maqabir. Artinya Sampai kamu masuk ke dalam neraka. Terima kasih Yasin nae. Yasin. Karena yang sering dibaca oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Wajib harus bisa membaca surat Yasin, apalagi anak-anak luar biasa. Ayat yang ke-27. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sekarang surat Al-Balad. Al-Balad itu di juz 30 yang surat yang pertama surat Al-Balad. Coba ayat yang ke-15. Ke-15 bunyi 15 dan 16 sama artinya. Jadi mangda makrobah Sebelahnya. pada anak yatim yang ada hubungan kerabatnya. Au miskinan da makrobah dan orang Dibantu aja. fakir dan orang miskin yang sangat fakir. Ya, alhamdulillah tentang fakir miskin Pak Nyun Sewu. Jadi apalah kita hidup di dunia ini tanpa bisa memberikan hanya secuil harta kita untuk anak-anak yatim. Insya Allah alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azam coba surat Al-A'la. Kasihkan mic-nya Mas. Nah, Sayadzakkaru may yasha. dan tepuk tangannya untuk Mas Azam. Mas Satrio, surat Al-Kafirun dibaca dari belakang Mas Satrio. Wala ana abitum ma abatum. Wala antum abituna ma abatum. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, tepuk tangannya untuk Mas Satrio. Selanjutnya Mas Faza. Surat Al-Mutaffifin ayat 25. Yusqawna min rahiqim maktum. Artinya? Diberi minum dari kamar murni yang gila.
Oke, Mas Bayu. Surat Al-Mutaffifin ayat 9. Kitabum markum. Oke, artinya? Kitab yang tertulis Oke, ada lagi di Al-Mutaffifin ada 2, satunya di mana? di ayat 20. Oke, tepuk tangannya untuk Mas Bayu. Selanjutnya Mbak Adiba. Mbak Adiba surat Al-Mutaffifin ayat 22. Terkecil kelas 2 ya. Innal abrara lafi naim. Artinya? Sesungguhnya Manusia seperti itu berada di kenikmatan. tempat penuh kenikmatan. Oke, ada lagi? Ada satu ayat lagi seperti itu persis di surat apa? Ayat berapa? Al-Infitar ayat 13. Oke, tepuk tangannya untuk Mbak Adiba. Mbak Aufa. Mbak Aufa surat An-Naba ayat 10. Waja'alnal laila libasa. Artinya? Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Oke, tepuk tangannya untuk Mbak Aufa. Mbak Hana. Mbak Hana Nia kelas 4. Surat Al-Buruj ayat 7. Hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan orang-orang menyaksikan apa yang telah diperbuat orang-orang yang beriman. Tepuk tangannya untuk Mbak Hana. Selanjutnya Mbak Alia. Mbak Alia surat Al-Mutaffifin ayat terakhir. Suibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Tepuk tangannya untuk Mbak Alia. Selanjutnya Mbak Fia surat Al-Mulk, surat Tabarak ya, nama lain Al-Mulk ayat ke-23. Surat populer. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Artinya? Katakanlah dialah Tuhan yang menciptakanmu, memberikan penglihatan, pendengaran dan hati, tetapi amat sedikit untuk bersyukur. Oke, tepuk tangannya Mbak Fia. Oke. Untuk Mbak Zidna surat Yasin ayat ke-20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Artinya? Dari ujung kota seorang laki-laki bergegas, ia berkata, "Hei kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Oke, tepuk tangannya untuk Mbak Zidna. Selanjutnya Mbak Naswa kelas 6. Sebentar lagi lulus ya. Mbak Naswa sama Mbak Fia niki kelas 6. Insyaallah tahun ini lulus MI Baitul Mukminin akan melanjutkan di Mu'alimat. Rencana ya, insyaallah-nya begitu. Mbak Naswa surat At-Tin ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Oke, ada ayat yang mirip dengan itu, selisih satu huruf saja. Surat apa, ayat berapa, bagaimana bunyinya? Surat Al-Insyiqaq ayat 25. Perbedaannya apa? Langsung saja, karena mirip sekali. Kalau surat At-Tin Ya. ada huruf fa-nya, jadi falahum. Kalau surat Al-Insyiqaq tidak ada huruf fa. Oke, jadi kalau Atin falahum ajrun, kalau surat Al-Insyiqaq langsung lahum. Mbak Luna, surat Al-Balad ayat ke-6. Artinya? Dia mengatakan bahwa aku telah menghabiskan harta yang banyak. Tepuk tangan untuk Mbak Luna. Dan yang terakhir Mbak Syifa, surat di juz 30 sebutkan 3 ayat yang didahului hal ataka.
hadisul Ghosyah terdapat di surat Al-Ghosyah ayat 1. Hal ataka hadisu Musa terdapat di surat An-Nazi'at ayat 15. Hal ataka hadisul Junud terdapat di surat Al-Buruj ayat 17. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mbak Zidna. Bacakan surat Al-Kahfi ayat 109. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Artinya? Katakanlah kalau sekiranya lautan ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun telah kami datangkan sebagai tambahan sebanyak itu pula. Oke, sekiranya lautan itu, oke, tepuk tangan untuk Mbak Zidna dulu, oke. Jadi artinya sekiranya lautan itu dijadikan tinta, lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat Tuhan, menulis ilmu-ilmu Allah, maka akan habis padahal belum selesai ditulis. Meskipun sudah didatangkan sebanyak itu lagi, didatangkan lagi, tidak akan habis ilmunya Gusti Allah. Pesan Bu Riris dan Pak Isa juga guru-guru semuanya untuk anak-anak, jangan berhenti belajar ya. Lulus MI lanjut MTS seperti pesan Pak Kemenak tadi, MTS lanjut MA lanjut kuliah dan seterusnya. Meskipun tidak belajar formal, sudah lulus kuliah, sudah menjadi bapak-bapak, ibu-ibu, tetap selalu belajar karena ilmu Allah itu luas dan tidak terbatas. Cukup sekian. Yuk, ini tadi sudah diuji juz 30 sama populer. Jangan-jangan Asmaul Husnanya lupa, Pak. Nah, ini sebelum ditutup cepet-cepetan mawon ya. Langsung ditanya Asmaul Husna. Tadi kan kalau yang Asmaul Husna yang adik-adik. Ini yang sudah ujian Al-Quran, jangan-jangan Asmaul Husnanya malah lupa. Yuk kita coba langsung cepet-cepetan saja. Pakai mic atau tidak, pokoknya langsung jawab ya. Asmaul Husna nomor 81. Langsung cepet-cepetan. Asmaul Husna 31. Asy-Syakur, Asmaul Husna nomor berapa? 35. Yaitu Zidna Ilma Nafi'ah, putri Bapak Muhlisin dan Ibu Maslihah SPDI. 2. Lutfia Altafun Nisa, putri Bapak Hasan Bisri dan Ibu Siti Umroh.